Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NPM 50231. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Komunikasi antar pribadi adalah suatu proses pertukaran makna antara orang-orang yang saling berkomunikasi. Pengertian proses mengacu pada perubahan dan tindakan atau action yang berlangsung secara terus-menerus. Komunikasi antar pribadi merupakan suatu pertukaran, yaitu tindakan menyampaikan dan menerima secara timbal balik. Sedangkan makna, yaitu suatu yang dipertukarkan dalam proses tersebut, adalah kesamaan pemahaman di antara orang-orang yang berkomunikasi terhadap pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak ada 5 hal tertentu yang diperhatikan dalam mencermati definisi komunikasi antar pribadi, yakni 1. Komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih, misalnya dialog antara 2 orang. 2. Menggunakan media tertentu, misalnya telepon seluler atau HP atau bertatap muka. 3. Bahasa yang digunakan biasanya bersifat informal atau tidak baku, kadang-kadang menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan atau bahasa campuran. 4. Tujuan yang dicapai dapat bersifat personal atau pribadi bila berkomunikasi terjadi dalam suatu masyarakat, dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. 5. Terjadi proses pertukaran makna antar orang yang saling berkomunikasi, yaitu tindakan menyampaikan dan menerima pesan secara timbal balik. Dan akhirnya, terjadi kesamaan pemahaman antara orang yang berkomunikasi. B. Tahapan dalam komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Dalam tahap ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pembentukan hubungan interpersonal, 2. Penugahan hubungan interpersonal, 3. Pemutusan hubungan interpersonal. 1. Pembentukan hubungan interpersonal. Tahap ini sering disebut juga sebagai tahap perkenalan. Perkenalan adalah proses komunikasi di mana individu mengirim secara sadar atau tidak, kadang-kadang tidak sengaja, informasi tentang struktur dan isi kepribadiannya kepada bakal sahabatnya dengan menggunakan cara-cara yang agak berbeda-beda pada bermacam-macam tahap perkembangan persahabatan. 2. Penugahan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal tidaklah bersifat statis, tetapi selalu berubah-ubah. Ada 4 faktor penting yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan dan memperteguh hubungan interpersonal, yaitu keakraban, kontrol, respon yang tepat, dan nada emosional yang tepat. 3. Pemutusan hubungan interpersonal. Menurut Erdős 1973 dalam bukunya Conflict Among Humans menyebutkan 5 konflik, yaitu 1. Kompetisi. Salah satu pihak berusaha memperoleh sesuatu dengan mengorbankan orang lain, misalnya menunjukkan kelebihan dalam bidang tertentu dengan merendahkan orang lain. 2. Dominasi. Salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain sehingga orang itu merasakan hak-haknya dilanggar. 3. Kegagalan. Masing-masing berusaha menyalahkan yang lain ketika tujuan bersama tidak tercapai. 4. Provokasi. Salah satu pihak terus-menerus berbuat sesuatu yang ia ketahui menyinggung perasaan orang yang lain. 5. Perbedaan nilai. Kedua pihak tidak sepakat tentang nilai-nilai yang mereka anut. C. Kesimpulan. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan media telepon atau tatap muka face to face, dan terjadinya interaksi dialog di antara keduanya dengan bahasa yang biasa informal dan mempunyai maksud serta tujuan untuk saling bertukar pikiran dan perasaan dengan tujuan adanya hubungan timbal balik serta kesamaan pemahaman dari komunikasi tersebut. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.